Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita ingin membahas sebuah pembahasan yang sangat penting sekali terkait masa depan generasi yang akan datang. Kita lihat kita hidup di era yang orang menyebutnya dengan sebutan 4.0, era industri, di mana setiap pemuda itu tertuntut untuk bisa berinteraksi dengan dunia industri, terutama terkait dengan perkembangan IT yang demikian pesatnya. Kita melihat bahwa perkembangan yang begitu dahsyat kalau tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan kerusakan dan kebobrokan pada moral dan akhlak anak-anak kita. Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita di masa yang akan datang. Sehingga kita ingin memiliki kejelasan konsep. Bagaimana konsepnya? Supaya generasi yang akan datang itu telah kita siapkan hari ini. Kita memperhatikan begitu banyaknya sekolahan-sekolahan Islam itu bertumbuhan. Namun perkembangan sekolah-sekolah Islam itu tidak diiringi dengan kesiapan rumah-rumah tangga yang islami. Sehingga orang tua umumnya seperti orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Pasrah total. Memasrahkan anaknya kepada sekolah. Sehingga kita lihat fungsi sekolah telah terbebani dengan beban yang begitu berat. Karena harus juga menjadi orang tua. Padahal kalau antara sekolah dengan rumah itu ada kerjasama yang harmonis, itu akan membuat anak itu cepat terdidik. Namun di saat orang tua ternyata tidak memfungsikan diri mereka sebagai pendidik dan mengharapkan sekolahlah yang berperanan secara penuh untuk mendidik anak. Ini adalah sebuah kesalahan. Dan tidak boleh dibiarkan kesalahan ini berlarut-larut. Kita memiliki cita-cita yang besar, yaitu ingin mencetak generasi yang akan datang, generasi yang benar-benar Rabbani. Apa pengertian Rabbani itu? Pengertian Rabbani
adalah seseorang yang benar-benar telah menjadi manusia muslim yang saleh, yang begitu dekat dengan Allah, berpegang kepada ilmu yang datang dari Allah, mampu mengamalkannya dengan baik dan benar, kemudian mampu mendakwahkan dan memperjuangkan ilmunya di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga seorang anak yang menjadi bagian dari generasi Rabbani adalah anak yang benar-benar akan punya peran utuh. Dia mampu berinteraksi dengan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, mampu membuat jiwanya benar-benar beriman, mampu membuat raganya benar-benar beramal saleh. Sehingga berikutnya dia bisa beranjak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, di mana seorang anak itu harus menjadi anak yang pintar dan cerdas. Pintar dan cerdas. Pintar itu adalah bahasa Jawa. Pinter. Di mana untuk jadi anak yang pinter itu tidak mensyaratkan seseorang itu menguasai ilmu pengetahuan yang luas. Namun dia memiliki karakter, moralitas, akhlak, dan kepandaian dia dalam berinteraksi dengan masyarakat sosialnya. Sehingga dia menjadi anak yang pinter dalam artian anak yang saleh. Kemudian dari sisi yang lain dia tertuntut untuk menjadi anak yang cerdas. Di mana kecerdasan itu mengarah ke arah fisik. Seseorang harus cerdas otaknya, harus cerdas lidahnya, harus cerdas matanya, telinganya, tangannya, dan kakinya. Sehingga dia cepat berinteraksi dengan ilmu. Dia pandai berinteraksi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar dirinya. Sehingga dia pandai mengelola kehidupannya. Ini gambaran tentang anak yang cerdas. Jadi kita lihat, ini ada dua sisi pada diri seorang anak. Sisi jiwa dan sisi fisik. Karena setiap manusia itu terdiri dari dua pilihan. Pilihan fisik ini dipimpin oleh otak. Di mana otak dalam bekerja dibantu oleh panca indera untuk menangkap apa yang dilihatnya, didengarnya, diciumnya, dirasakannya, disentuhnya. Kemudian otak itu pun memerintahkan seluruh anggota tubuh dengan otot dan syaraf. Maka otak itu pun menggerakkan mata, menggerakkan telinga, menggerakkan lidah, menggerakkan tangan dan kaki. Dan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Ini kerja tubuh manusia. Adapun kerja yang kedua atau bagian dari diri manusia yang kedua adalah jiwa, di mana jiwa itulah tempatnya akal pikiran,
tempatnya nurani atau fitrah, dan tempatnya hawa nafsu. Maka seorang manusia sesungguhnya dipimpin oleh jiwanya. Jiwa inilah yang memimpin manusia. Jadi kita lihat bahwa sesungguhnya manusia itu dipimpin oleh jiwanya. Otak itu tunduk kepada jiwa. Sehingga yang mengatur otak itu adalah akal pikiran yang ada di dalam jiwa. Sehingga di saat seseorang itu mengalami gila, apakah yang rusak pada orang itu? Apakah yang rusak otaknya? Jawabnya tidak. Yang rusak adalah jiwanya. Dia disebut sebagai orang yang hilang akal. Sehingga orang yang gila itu tidak dibawa ke rumah sakit biasa, tapi dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, ini bukti bahwa sesungguhnya manusia itu walaupun otaknya sempurna, otaknya utuh, namun jiwanya sakit, gilalah dia. Dari sini kita lihat bahwa orang gila itu otaknya tetap bagus. Otaknya utuh, tidak bermasalah. Tapi yang rusak adalah jiwanya. Nah, kita lihat bahwa di saat kita berbicara tentang mencetak anak untuk menjadi generasi Rabbani, berarti kita harus mendidik kedua-duanya. Mendidik jiwanya dan mendidik fisiknya. Sehingga anak itu menjadi pintar dan cerdas. Kemudian dia menjadi anak yang saleh, yang berhasil menjalin hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana hubungan seorang manusia dengan Allah disebut dengan hablum minallah. Bagaimana hubungan antara manusia dengan sesama manusia disebut dengan hablum minan nas. Nah, seorang manusia harus sukses dalam dua hubungan ini. Nah, generasi Rabbani ini mestilah menjadi sebuah generasi yang sukses dalam menjalin hubungannya dengan Allah dan menjalin hubungannya dengan sesama manusia. Next. Kemudian kita lihat pada surat Asy-Syura ayat 49-50 bahwa anak itu adalah nikmat ilahi. Nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat, kita perhatikan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha'u wa yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Milik Allah lah langit-langit dan bumi. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Dia mampu memberikan kepada orang yang dikehendakinya anak-anak perempuan, dan dia pun berhak untuk memberikan kepada orang yang dikehendakinya
anak-anak lelaki. Jadi kita lihat bahwa anak itu karunia dari Allah, nikmat dari Allah. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah memberikan kedua-duanya, anak lelaki dan anak perempuan, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah pun punya hak untuk membuat seseorang itu aqim, mandul, tidak bisa punya anak lelaki, tidak bisa punya anak perempuan. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mampu untuk melaksanakan apapun yang menjadi kehendaknya. Kita di hadapan sebuah buku berjudul Mencetak Generasi Rabbani yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan istrinya, yaitu Ummu Ihsan. Di mana buku ini adalah buku yang cukup baik untuk memberikan kepada kita sebuah konsep lengkap bagaimana peran orang tua dalam menyiapkan generasi Rabbani. Next. Kita lihat bahwa anak itu adalah perhiasan dari Allah yang menghiasi sebuah rumah tangga. Namun anak juga adalah ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada setiap manusia. Karena anak itu adalah amanah. Sehingga orang tuanya sedang diuji oleh Allah. Apakah mereka itu mampu menunaikan amanahnya atau malah mengkhianati, menelantarkan amanahnya. Kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah perhiasan bagi kehidupan dunia. Kita bayangkan betapa sulitnya hidup ini kalau seseorang itu tidak punya harta, ditambah lagi tidak punya anak. Dia terus merindukan ingin punya anak. Kenapa? Dia menggambarkan betapa indahnya hidup ini kalau dia itu memiliki anak. Kita perhatikan pula surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya ada pahala yang besar. Untuk siapa? Untuk orang yang berhasil menghadapi ujiannya. Harta adalah ujian, anak adalah ujian. Maka barang siapa yang baik dalam menggunakan hartanya dan baik dalam mendidik anak-anaknya sehingga hartanya bermanfaat, anaknya menjadi saleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian Islam.